ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Taisir Ahkam Tajwid karya Syekh Dr. Yahya Ibn Abdul Razak Al-Ghawthani hafizahullah. Kita masih di muqaddimah, di pendahuluan. Kemarin kita sudah ambil bagaimana cara kita mentertil Al-Quran. Fa kaifa nurattilul Qur'an al-Karim. Bagaimana kita mentertil Al-Quran Al-Karim. Beliau sini di awal jawaban menukilkan bahwasanya para ulama tajwid dan qiraat itu bersepakat bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu hukumnya wajib dibaca dengan kaifiyah makhsusah, dengan tata cara yang tertentu yang khusus. Yang mana kesimpulannya apa? Kama unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulannya. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan inilah bentuk mentartil Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan di bawah, wahadhil kaifiyatu, dan kaifiyah yang dimaksud, yang khusus tersebut, sebagaimana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tajwidu kalimatihi wa taqwimu makharij hurufihi wa tahsinu adaihi. Mentajwid kata perkata dalam Al-Quran, menegakkan makharij hurufnya, wa tahsinu adaihi, dan memperbagus bacaannya, bi'i'ta'i kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan di ilmu tajwid. Itu dengan memberikan kepada setiap huruf haknya dan mustahaknya. Maksudnya apa ini? Kalau kita mau mentartil Al-Quran, caranya seperti ini saja. Kita berikan setiap huruf hak dan mustahak. Sudah cukup. Itu saja kesimpulannya. Jadi kaifiyah makhsusah yang disebutkan di atas sebagaimana diturunkan kepada Nabi SAW, ini apa dengan cara apa? Dengan memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya. Dan ini diambil dari guru. Ya, dari guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Ini untuk pertanyaan yang ini. Qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila fa kaifa nurattilul Qur'anal Karim. Kesimpulannya seperti yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu beliau sebutkan di bawah, wahiyal muradatu biqaulillahi ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Dan inilah yang diinginkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Itu dengan memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya. Ya, kapan ini terwujud? Kita kasih huruf itu haknya dan mustahaknya, pasti akan terwujud tajwidu kalimati. Akan terwujud taqwimu makharij hurufi. Maka pasti akan terwujud tahsinu adai. Itu otomatis. Dengan apa? Dengan memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya. Baik. Kemudian kata beliau, pembahasan baru. As-soal, ma maratibu tilawatil Qur'anil Karimi. Apa saja tingkatan-tingkatan bacaan Al-Qur'anul Karim? Ya, namanya maratibut tilawah. Tingkatan-tingkatan bacaan. Maksudnya apa tingkatan-tingkatan? Kata Syekh sini, sur'atul qari'i inda tilawatil Qur'an. Sur'atul qari'i inda tilawatil Qur'an. Kecepatan bacaan qari ketika dia membaca Al-Quran. Itu maksudnya maratib. Ya, tingkatan-tingkatan bacaan. Maksudnya kecepatannya. Ya, kecepatan bacaan qari ketika dia membaca Al-Quran. Al-jawab, tilawatul Qur'anil Karimi takunu ala thalathi maratibah. Membaca Al-Quran Al-Karim itu ada 3 tingkatan.
Saya ulangi, membaca Al-Qur'anul Karim itu ada 3 tingkatan. 3 maratib, salasi maratib. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, dan ini yang paling lambatnya adalah at-tahqiq. Tingkatan at-tahqiq. Baik. Saya baca dulu ya, saya baca dulu penjelasan beliau. Wa huwa, tingkatan tahqiq tersebut itu dengan bagaimana caranya? I'ta'ul hurufi haqqaha. Yaitu memberikan kepada huruf-huruf haknya. Min isba'il maddi, dengan cara menyempurnakan matnya, isba', menyempurnakan matnya, memanjangkan matnya. Wa tahqiqil hamzi, membaca hamzah dengan jelas, tahqiq, a, i, u, jelas. Wa itmamil harakati, dan menyempurnakan harokat. Yang 2 dibaca 2 pas, yang 4, yang 5, yang 6. Kemudian beliau garis bawah di sini, wal qira'atu bitu adatin wa tamahulin wa tami'nanin. Kesimpulannya, at-tahqiq adalah membaca dengan sangat pelan, dengan tenang, ya, dan perlahan-lahan. Yaitu ada tamahul, ini mirip artinya dengan itmi'nan wa tami'nan. Membaca dengan lambat, perlahan-lahan, dan dengan tenang. Ini yang beliau sebutkan. Perhatikan. Syekh Bilal hafizahullah memberi catatan tentang apa yang beliau sebutkan sini oleh Syekh Yahya Al-Ghawthani hafizahullah. Bahwasanya apa yang beliau sebutkan ini dari sini sampai di sini, ini hadza matlubun fi kulli martabatin. Kita memberikan kepada setiap huruf haknya berupa menyempurnakan matnya, membaca hamzah dengan tahqiq, menyempurnakan harokat, itu dituntut pada setiap tingkatan. Jadi bukan hanya tahqiq, di tingkatan tahqiq saja ini kita memberikan setiap huruf haknya. Paham ini? Tapi di setiap tingkatan. Karena ini maratibut tilawah, ini hubungannya bukan dengan bacaannya, tapi kecepatannya, temponya. Saya ulangi, apa yang boleh sebutkan yang saya tandai ini, di kurung hijau ini, memberikan kepada setiap huruf haknya, ya, berupa menyempurnakan mat, membaca hamzah dengan tahqiq, dan seterusnya, ini dituntut di setiap tingkatan tilawah. Bahkan walaupun kita membaca cepat, ya, membaca cepat, tetap harus kita penuhi hal tersebut. Itulah tajwid. Memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya. Bisa dipahami? Baik. Dan apa yang beliau kasih kurung di sini, inilah hakikat dari maratibut tahqiq atau martabat at-tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan pelan. Ya, dengan perlahan-lahan. Beliau kasih contoh sini, qari yang baca seperti ini, seperti Al-Husari. Antum cari nanti, qari yang namanya Al-Husari, Al-Minshawi, Abdul Basit. Ini bacanya pelan sekali. Nah ini tingkatan apa? Tahqiq namanya. Tingkatan apa? Tahqiq. Yang biasa dipakai di perlombaan, itu. Ya. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua, al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua. Al-hadaru. Ya. Al-hadaru. Tingkatan al-hadar pakai hak.
wa huwa idrajul qiraah. Ya. Apa artinya idrajul qiraah? Kata Syekh, sur'atul qiraah. Cepatnya bacaan. Ini sama dengan yang beliau sebutkan setelahnya. Wa huwa idrajul qiraati wa sur'atuha. Cepatnya bacaan. Berarti ini tingkatan apa? Al-hadar ini bacaannya cepat. Bersamaan dengan itu, ada satu yang harus kita pahami. Bagaimanapun cepatnya bacaan al-hadar ini, tetap ma'a mura'ati ahkamit tajwid. Ma'a mura'ati ahkamit tajwid. Baca boleh cepat. Ya, tapi tidak juga terlalu cepat. Nanti akan disebutkan ada yang keluar dari ini. Jadi dia cepat, bacaannya cepat, tapi tetap mura'at, tetap menjaga, memperhatikan hukum-hukum tajwid. Siapa yang bisa sebut qari yang bacanya cepat? Hah? Syuraim. Hah? Sudais. Hah? Baik. Itu cepat bacanya, paling mat arid li sukunnya 2 harokat. Ya. Bisa dipahami? 2 harokat, tapi hukum-hukum tajwidnya tetap diperhatikan. Ya, antum muraja setoran 1 juz. 1 juz paling 30 menit, 40 menit. Itu cepat. Rata-rata 1 halaman sekitar 1,5 menit sampai 2 menit. 1 halaman, 1 aja. Kali 20. Itu cepat itu. Tapi tetap memperhatikan apa? Hukum-hukum tajwid. Tetap mantap bacaannya. Cuman cepat memang. Ya, ini tingkatan apa? Yang kedua, namanya al-hadar. Kalau tadi tahqiq, lambat. Pelan, lambat. Nah, inilah yang saya maksud tadi bahwasanya apa yang beliau sebutkan di awal sini, yang saya tanda ini dituntut di setiap tingkatan bacaan. Jadi bukan berarti tahqiq saja, tingkatan tahqiq saja kita baca yang sesuai dengan tajwid. Hadar tidak, hadar juga sama. Cuman bedanya apa? Kecepatan. Masalah hukum tajwidnya itu dijaga di tingkatan tahqiq, juga di tingkatan al-hadar. Di sini saya ada catatan di buku saya di sini. Kata Syekh Bilal, ada bacaan cepat tapi tidak menjaga hukum-hukum tajwid. Karena terlalu cepat, jadinya tidak jelas. Ya, banyak hukum-hukum tajwid yang tidak diperhatikan. Ini namanya bacaan al-hadh atau al-hadramah. Ya. Ini bacaan yang sudah keluar dari pembahasan kita. Saya ulangi, ketika ada bacaan yang sangat cepat, kemudian dia tidak memperhatikan hukum-hukum tajwid, maka ini tidak dikatakan al-hadar. Tidak dikatakan tingkatan al-hadar. Tapi dia disebut hadramah. Hadramah. Ini sudah keluar dari pembahasan kita. Kenapa? Tidak memperhatikan hukum-hukum tajwid. Ya. Mungkin antum pernah orang lihat atau dengar orang mengaji cepat sekali sehingga hukumnya tidak diperhatikan lagi. Ya. Maka ini tidak masuk pembahasan kita. Al-hadar di sini bacaannya cepat tapi tetap memperhatikan hukum-hukum tajwid. Di sini kharaja anhu al-hadhu wal hadramah. Ini mungkin yang beliau tulis ini tulisan tulisan Arabnya. Ya, atau dengan lafaz yang hadramah. Jadi bacaan ini keluar dari pembahasan kita. Ya, sudah berapa tingkatan ini? 2. Yang pertama tahqiq. Ini tingkatan yang paling lambat. Ya, dengan lambat, pelan, tenang. Ya. Yang kedua cepat, al-hadar. Bacaannya cepat. Tapi tetap memperhatikan hukum tajwid. Yang ketiga, al-martabatu tsalisatu, tingkatan yang ketiga adalah
at-tadwir. Tingkatan at-tadwir. Apa ini at-tadwir? Wahia martabatun mutawassitatun bainat tahqiqi wal hadari. Tingkatan at-tadwir ini adalah tingkatan pertengahan antara tahqiq dan al-hadar. Kata Syekh Bilal, tingkatan inilah yang banyak dipakai oleh imam-imam salat dalam salat. Karena orang salat tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya. Kalau cepat, terlalu cepat, ya. Ini biasanya dipakai pas murojaah Al-Quran. Ya. Jadi saya katakan satu juz bisa 30 menit. Ya, 30 menit sampai 40 menit biasanya. Itu sudah lumayan cepat itu. Baik. Kalau tahqiq terlalu lambat. Ya, terlalu lambat. Nah, kata Syekh ini at-tadwir tingkatan pertengahan ini yang biasa dipakai oleh imam-imam salat. Baik. Antara tahqiq dan al-hadar. Sudah selesai. Ini 3 maratibut tilawah. Ya, 3 tingkatan bacaan Al-Quran. Ada berapa tingkatan? 3. Yang pertama, at-tahqiq. Ini yang paling lambat. Tingkat kedua, al-hadar, pakai ha. Al-hadar. Ini yang paling cepat. Kemudian tingkatan ketiga, at-tadwir. Ini pertengahan, mutawassithah. Martabatun mutawassitatun baina tahqiqi wat tadwir. Tingkatan pertengahan antara tahqiq dan at-tadwir. Afan. Tingkatan pertengahan antara tahqiq dan al-hadar. Afan. Bisa dipahami? Sekarang. Mana tingkatan tartil? Tartil itu mencakup semuanya. Mencakup tahqiq, al-hadar dan at-tadwir. Oleh karena itu kata Syekh, wa ala hadha, dan berdasarkan pembagian tingkatan bacaan ini, maka at-tartilu fat-tartilu yashmalu al-maratib ats-tsalatsata. Maka tartil ini bacaan yang sesuai dengan tajwid, ya, memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi SAW, itu mencakup 3 tingkatan bacaan ini. Ya, jangan takut-takut. Ustaz, saya mau roja Ustaz 30 menit ji. Tidak apa-apa, yang penting perhatian sama hukum tajwid. Loh Ustaz, saya kalau belajar Al-Quran pelan-pelan, saya baca yang tahqiq, tidak apa-apa. Ustaz, saya kalau imam saya baca yang tadwir, tidak ada masalah. Karena kenapa? Selama bacaan itu memperhatikan hukum tajwid, ya, memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya, maka itulah tartil. Dan tartil mencakup 3 tingkatan ini. At-tahqiq, al-hadar dan at-tadwir. Bisa dipahami? Kemudian bahasa lain, kata Syekh, faman qara'a bit-tahqiqi, maka barang siapa yang membaca dengan tingkatan at-tahqiq, au bit-tadwir, atau dia baca dengan tingkatan tadwir, au bil hadari, atau dia baca dengan tingkatan al-hadar. Ya, dia baca tahqiq atau tadwir atau al-hadar, maka dia dikatakan apa? Tetap dikatakan murattil. Tetap dikatakan dia membaca dengan tartil, dan dia telah memenuhi kewajibannya dari perintah Allah, warattilil Qur'ana tartilan. Dengan catatan apa? Dia tetap memperhatikan hukum-hukum tajwid. Biar lambat kalau salah-salah. Ayo. Hei. Biar lambat bacaannya, tapi kalau salah-salah gimana? Tartil lah. Tidak tartil. Lambat bacaannya. Masya Allah. Tapi sin dibaca sin misalnya. Ha dibaca ha. Ya. Matnya kurang, lebih. Gimana ini? Tidak dikatakan tartil. Karena ini tingkatan bacaan ini hubungannya dengan apa?
kecepatan bacaan yang mana semuanya ini harus memperhatikan hukum tajwid. Kapan keluar? Nah, bukan ini yang dibahas. Oleh karena itu, saya bilang, siapa membaca dengan tahqiq, tadwir, dan hadar, itu dia murattil. Tetap dikatakan membaca tartil. Kenapa? Dia memperhatikan hukum-hukum tajwid. Ya. Bisa dipahami? Baik. Ini kesimpulannya. Sudah? Disinilah nampak, perhatikan, disinilah nampak bahwasanya at-tartil bukanlah tingkatan tersendiri. Di sini nampak bahwasanya at-tartil bukanlah tingkatan tersendiri, alias tingkatan keempat, bukan. Karena at-tartil ini hubungannya apa? Dengan kualitas bacaan. Yaitu bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, paham ini? Dan ini mencakup 3 tingkatan yang kita pelajari barusan. Saya ulangi, at-tartil ini bukan tingkatan tersendiri. Ya, ada tingkatan keempat, bacaan tartil. Tidak. Tingkatannya tetap 3. At-tahqiq, al-hadar, dan at-tadwir. Adapun tartil ini hubungannya apa? Dengan kualitas bacaannya. Ketika dia bacaannya memperhatikan hukum-hukum tajwid, pas, benar, sesuai dengan kaidah tajwid, maka dia mau baca tahqiq, mau baca hadar, mau baca tadwir, maka itu tetap dikatakan tartil, mencakup 3 tingkatan seluruhnya. Ya, dan dia telah terangkat kewajibannya, warattilil Qur'ana tartilan. Dia telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartilan. Jadi tidak ada masalah. Dia imam baca hadar, dia murajaah baca dia imam baca tadwir, dia murajaah baca hadar. Ya, dia mengajar misalnya baca tahqiq. Itu semuanya dikatakan tartil. Warattilil Qur'ana tartilan. Jadi bukan tingkatan yang keempat. Ya, jadi saya ulangi, tartil ini bukan tingkatan yang keempat. Ya, kenapa? Karena konsekuensinya kalau kita katakan tartil adalah tingkatan keempat, ya berarti kalau dia baca tahqiq bukan tartil dong. Ya. Dia baca hadar bukan tartil dong. Baca tadwir bukan tartil. Oh, ini salah. Karena Syekh katakan siapa yang membaca dengan tahqiq, tadwir, hadar, ini semua murattil. Sudah dikatakan dia telah membaca Al-Quran dengan tartil. Karena kesimpulannya kemarin kita sudah bahas, membaca Al-Quran dengan tartil, caranya gimana? Memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya, sebagaimana yang turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau cepat, mau lambat, mau pertengahan, semuanya tartil. Bisa? Bisa dipahami? Jadi tulis sih. Tulis ya. Jadi ini tartil, jangan disangka, jangan dikira itu tingkatan keempat. Tingkatan tersendiri. Ya, ini faedah, Masya Allah. Saya pas dapatin dari Syekh Bilal, Masya Allah. Ya, luar biasa. Dahulu sampai saya berpikir itu ada tingkatan yang namanya tartil. Padahal ini tartil ini hubungannya dengan apa? Kualitas bacaan. Itu bacaan yang memperhatikan pas dengan kaidah tajwid. Jadi mau cepat, mau lambat, mau pertengahan, tetap dikatakan tartil. Bukan tingkatan tersendiri. Baik. Insya Allah besok kita masuk ke hukum nun, sukun, dan tanwin. Ya, jadi ini buku Masya Allah, ini urutannya bagus. Ya, jadi beliau langsung simpulkan hukum nun, sukun, dan tanwin ada berapa. Kemudian beliau rinci satu persatu berserta dengan definisinya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.